Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujib da'wat al-qailu fil muhkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muhalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mahluqat sayyidina Muhammadin atiq biqauli huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Sallallahu ala alladhi raqa ala darajat fil ulumi allati hiya mirasun nubuwat, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mardiansa Sunjudui Wahidi dengan NIM 25 11 10 11 25. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Program studi saya Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah filsafat umum. Dari soalan yang pertama ialah berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jawabannya ialah pemikiran merupakan proses kognitif yang umum dilakukan semua individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti memikirkan menu makanan atau menemukan cara mereka mengerjakan tugas hari-harinya. Filsafat adalah bentuk yang lebih mendalam, terstruktur, radikal, atau menjalani akar masalah, dan lebih universal. Setiap individu yang menjalani filsafat pasti terlibat dalam pemikiran, tetapi tidak semua orang yang berpikir bisa dianggap berfilsafat karena tidak semua bentuk pemikiran mencapai tingkat kedalaman dan struktur yang berfilsafat dan bersifat filosofis. Baik, yang kedua, jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Jawabannya adalah pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philos artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan, yaitu berarti cinta dan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam, kritis, sistematis, dan universal secara menyeluruh dengan menggunakan akal budi. Kemudian objek filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau target kajian filsafat. Objek filsafat itu terbagi menjadi dua. Ada objek material dan objek formal. Apa sih objek material? Objek material adalah sesuatu yang ada dan mungkin ada atau realitas seluruhnya. Kemudian objek formal adalah hakikat atau esensi terdalam dari objek material tersebut, dipelajari secara menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Kemudian cabang-cabang filsafat. Ada yang pertama, ada metafisika atau ontologi, membahas tentang hakikat kebenaran. Kemudian ada epistemologi yang membahas tentang teori pengetahuan. Kemudian ada aksiologi yang membahas tentang nilai termasuk etika, nilai moral, dan estetika, nilai keindahan. Kemudian ada logika, membahas tentang pola pikir yang benar. Kemudian kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Kedudukan ilmu ialah bersifat empiris, objektif, dan spesifik pada bidang tertentu. Kemudian agama bersumber dari wahyu, bersifat normatif, dan memerlukan iman, memberikan ketentuan hidup. Kemudian ketiga, filsafat berasal dari berfilsafat. Filsafat bersifat rasional, kritis, dan universal yang menjembatani antara ilmu dan agama dengan mempertanyakan asumsi-asumsi fundamental keduanya. Baik, masuk ke pertanyaan ketiga. Pada perkuliahan Anda telah mempelajari sejarah filsafat dan Anda buat tabel, deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh-tokoh dan identifikasi pemikirannya. Baik, di sini saya telah mengidentifikasi dari masa atau periode, tokoh utama, dan identifikasi pemikiran. Baik, dari masa Yunani kuno ada Socrates dengan
dengan metode dialektika atau kenali diri sendiri. Pengetahuan adalah kebijakan. Kemudian ada Plato, teori ide atau forma. Kemudian ada Aristoteles, logika formal, substansi dan aksidensi, dan etika kebijakan. Baik, masuk pada masa Yunani klasik. Ada Thales dengan pemikirannya unsur dasar dari filsafat adalah air. Kemudian ada Pythagoras, segala sesuatu adalah bilangan, harmoni, dan alam semesta. Kemudian ada Heraklitus dengan pemikiran Pantarel, segala sesuatu mengalir dan berubah. Baik, masuk ke abad pertengahan dengan tokoh Agustinus dengan pemikirannya ialah sistensi, Platonisme, dan Kristen. Kemudian ada Thomas Aquinas dengan pemikirannya sistensi, Aristotelianisme, dan Kristen. Kemudian dari filsafat umum, baik, masuk ke abad pertengahan dengan tokoh Agustinus dengan pemikiran sistensi, Platonisme, dan Kristen. Kemudian ada Thomas Aquinas dengan pemikiran sistensi, Aristotelianisme, dan Kristen. Kemudian masuk ke filsafat Islam dengan tokoh Al-Farabi. Beliau memiliki pemikiran filsafat Islam adalah harmoni agama dan filsafat. Kemudian ada Imam Al-Ghazali dengan pemikiran kritik terhadap filsafat, tasawuf, filosofia. Kemudian ada Ibn Rushd dengan pemikiran harmoni akal dan wahyu. Kemudian ada Ibn Sina dengan pemikiran metafisika, pembuktian wujud Tuhan atau wajib al-wujud. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.